Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah bak berbentuk kubus dengan panjang rusuk 60 cm. Adi mengisi bak dengan air. Sebanyak 5/6 bagian bak sudah terisi air. Tentukan A. Berapa volume air dalam bak tersebut? B. Berapa liter air yang diperlukan untuk memenuhi bak tersebut? Dari soal diketahui bahwa panjang rusuk dilambangkan dengan S sama dengan 60 cm. Kemudian 5/6 bagian itu sudah terisi air. Yang ditanyakan yang A, volume air dalam bak. Yang B, air yang diperlukan untuk memenuhi bak. Di sini Bu Sasmi sudah membuat ilustrasi sebuah kubus dengan panjang rusuknya 60 cm. Kemudian di sini yang Bu Sasmi arsir berwarna hijau ini itu yang sudah diisi oleh air sebanyak 5/6 bagian. Kita akan menyelesaikan untuk pertanyaan yang A terlebih dahulu. Bangun yang diketahui itu adalah bangun kubus, maka kita akan mencari volume kubus. Nah, di sini itu terisi 5/6 bagian air. Berarti kita mencari volume 5/6 dari kubus. Karena di sini 5/6, kita tulis juga 5/6. Kemudian dikalikan dengan volume kubus, yaitu rusuk kali rusuk kali rusuk. Kemudian kita masukkan angka yang sudah diketahui. 5/6 dikali panjang rusuknya adalah 60 kali 60 kali 60. Kemudian di situ ada angka 6 dan 60. Masing-masing kita cari FPB-nya. Berarti bisa dibagi 6. 6 dibagi 6 hasilnya 1. Kemudian 60 dibagi 6 hasilnya adalah 10. Kemudian tinggal kita kalikan 5 kali 10 kali 60 kali 60. Kemudian dibagi 1 diperoleh hasil 180.000 dengan satuan cm3. Nah, ini kita rubah ke satuan liter atau desimeter kubik. Dari cm3 ke desimeter kubik itu naik 1. Jika naik 1 maka dibagi dengan 1000. 180.000 dibagi 1000 itu hasilnya adalah 180 dengan satuan desimeter kubik. Sekarang kita akan menyelesaikan pertanyaan yang B, air yang diperlukan untuk memenuhi bak. Nah, jadi di sini itu sudah terisi 5/6 bagian. Maka berapa liter yang dibutuhkan untuk memenuhi bak ini? Maka Bu Sasmi memiliki 2 buah cara. Bu Sasmi akan ajarkan untuk cara yang pertama terlebih dahulu. Cara yang pertama itu bisa dilakukan. Dengan cara kita mencari volume kubusnya terlebih dahulu. Kalau penuh itu kan berarti rumusnya adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. 60 dikali 60 dikali 60 hasilnya adalah 216.000 dengan satuan cm3. Cm3 ke desimeter kubik itu naik 1, berarti dibagi 1000, maka nolnya hilang 3, menjadi 216 dengan satuan desimeter kubik. Nah, kemudian tadi dilihat yang A. Yang A itu sudah terisi 180 desimeter kubik. Padahal kalau penuh itu harusnya 216 desimeter kubik. Nah, berarti air yang diperlukan itu berapa? Tinggal kita apakan? Air yang diperlukan untuk memenuhi bak berarti itu caranya adalah
kita kurangkan volume ketika dia volumenya penuh itu 216. Nah, baru diisi 180. Berarti kita kurangkan dengan 180. Ya, 216 dikurangi dengan 180 hasilnya adalah 36 desimeter kubik. Jadi air yang diperlukan untuk memenuhi bak adalah 36 desimeter kubik. Kemudian untuk cara kedua bisa diperhatikan. Ketika tadi sudah terisi 5/6 bagian, berarti kita harus mencari bagian yang belum terisi. Bagian yang belum terisi air. Nah, kubusnya itu kan ada 1, berarti kita tulis 1. Kemudian sudah terisi 5/6, berarti dikurangi 5/6. 1 itu bisa dituliskan sebagai 1/1. Kemudian kita cari KPK. KPK dari 1 dan 6 itu adalah 6. 6 dibagi 1, 6. 6 dikali 1, 6. Kemudian dikurangi 6 dibagi 6 itu 1. 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. Kemudian 6 dikurangi 5 itu 1. Penyebutnya mengikuti 6. Berarti bagian yang belum terisi air itu adalah 1/6 bagian. Berapa banyak air yang diperlukan untuk memenuhi bak tersebut, berarti kita cari volume 1/6 kubus. Kita tulis dulu di sini 1/6 dikali dengan rumus volume kubus, yaitu S kali S kali S. Berarti 1/6 dikali tadi panjang rusuknya adalah 60 kali 60 kali 60. 6 dan 60 sama-sama bisa dibagi 6. 6 dibagi 6 1. 60 dibagi 6 hasilnya adalah 10. Berarti tinggal kita kalikan. 1 kali 10 10. 10 kali 60 600. 600 dikali 60 itu hasilnya adalah 36.000 dengan satuan cm kubik. Dari cm kubik kita rubah ke desimeter kubik, berarti dibagi 1000 hasilnya adalah 36 desimeter kubik. Dari cara 1 maupun cara 2 diperoleh hasil yang sama, yaitu 36 desimeter kubik. Sehingga anak-anak untuk mengerjakannya boleh menggunakan cara 1 seperti ini, boleh juga menggunakan cara kedua yang seperti ini. Silahkan anak-anak pilih yang menurut kalian paling mudah. Tipe yang sama kita akan beralih mengerjakan balok. Contohnya adalah sebuah akuarium berbentuk balok mempunyai panjang 15 dm, lebar 12 dm, dan tinggi 10 dm. Akuarium diisi air 3/5 bagian. Tentukan A. Berapa volume air dalam akuarium tersebut? B. Berapa liter air yang dibutuhkan untuk memenuhi akuarium tersebut? Dari soal diketahui panjang sama dengan 15 dm, lebar 12 dm, tinggi 10 dm, dan terisi air 3/5 bagian. Ditanyakan A. Volume air dalam akuarium. B. Air yang diperlukan untuk memenuhi akuarium. Jadi caranya sama, yang membedakan adalah volume kubus dan juga volume baloknya. Kita akan mulai menyelesaikan untuk pertanyaan yang A. Di sini Bu Sasmi sudah menggambar sebuah akuarium. Panjangnya 15 dm, lebarnya 12 dm, dan tingginya 10 dm. Terisi oleh 3/5 bagian. Yang berwarna hijau ini berarti akuariumnya sudah terisi air 3/5 bagian.
Karena yang terisi itu cuma 3/5 bagian, berarti kita mencari volume 3/5 dari balok. Karena di sini 3/5, kita juga tulis 3/5. Kemudian volume balok kemarin didapat rumus panjang kali lebar kali tinggi. Kita tulis 3/5, kemudian dikalikan panjangnya 15 dikali lebarnya 12 dikali tingginya 10. Nah, di sini 5 dan 15. Nah, di sini Bu Sasmi ambil angka 5 dan 15. Masing-masing bisa dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Dikali 3 dikali 12 dikali 10 hasilnya adalah 1080 dengan satuan desimeter kubik. Sama halnya dengan kubus tadi, Bu Sasmi juga akan memberikan 2 cara, dan caranya itu juga sama. Pertama, kita cari dulu volume balok ketika dia penuh, berarti volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tadi adalah 15, lebarnya 12 dan tingginya adalah 10. Tinggal kita lakukan perkalian. 15 dikali 12 dikali 10 hasilnya adalah 1800 dengan satuan desimeter kubik. Berapa air yang diperlukan? Air yang perlu ditambahkan untuk memenuhi akuarium, berarti ketika penuh itu volumenya 1800. Nah, tadi sudah diisi air. Volumenya tadi adalah 1080, berarti tinggal kita kurangkan. Hasilnya adalah 720 dengan satuan desimeter kubik. Untuk cara kedua sama, kita harus mencari dulu bagian yang belum terisi air. Berarti 1 dikurangi 3/5 bagian. Berarti 1 ini bisa ditulis sebagai 1/1. 1 dan 5 itu KPK-nya adalah 5. 5 dibagi 1, 5. 5 kali 1, 5. Kemudian 5 dibagi 5, 1. 1 kali 3, 3. 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2 dengan penyebutnya adalah 5. Maka kita akan mencari volume 2/5 dari balok. Berarti sama dengan 2/5-nya kita tulis dulu, kemudian dikalikan dengan volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan 2/5. Kita masukkan panjangnya tadi adalah 15 dikali dengan lebarnya 12 dan dikali tingginya adalah 10. Di sini Bu Sasmi ambil angka 5 dan angka 15. Masing-masing kita cari FPB dari 5 dan 15. Itu adalah 5. Berarti 5 dibagi 5 itu hasilnya adalah 1. Kemudian 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Berarti tinggal kita kalikan 2 dikali 3 dikali 12 dikali 10 kemudian dibagi 1 hasilnya adalah 720 dengan satuan desimeter kubik. Nah, sama halnya seperti kubus, balok pun mau menggunakan cara 1 ataupun cara 2 diperoleh hasil yang sama. Jadi anak-anak boleh menggunakan cara yang mana saja boleh, yang menurut kalian paling mudah. Demikian materi hari ini, semoga mudah dipahami dan dimengerti oleh anak-anak. Bu Sasmi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.